Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Career Fever. Bagi teman-teman yang baru pertama kali kesini, selamat bergabung ya. Oke, kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk membahas tentang past simple. Nah, past simple ini adalah pola yang kita gunakan untuk menyatakan atau untuk menceritakan hal-hal yang terjadi before now, sebelum sekarang teman-teman. Entah itu kejadian yang terjadi semalam, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Nah, itu kita menceritakannya dengan menggunakan past simple gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan dulu timeline-nya atau garis waktunya. Nah, kita kan sekarang nih, posisi kita jadi now, sekarang. Nah, kejadian yang harus kita ceritakan dengan menggunakan past simple itu adalah kejadian yang terjadi di sini teman-teman. Nah, started and ended in the past. Kejadian itu yang mulai dan berakhir di masa lalu gitu teman-teman ya. Jadi sebelum sekarang kejadiannya itu. Nah, untuk time expression atau keterangan waktunya ada yesterday, kemarin, last week, last month, last year, bisa minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu gitu teman-teman ya. Terus bisa pakai ago, seperti 2 days ago, 2 hari yang lalu, a long time ago, etc. Pokoknya untuk time expression atau keterangan waktunya itu yang berkaitan dengan sebelum sekarang gitu teman-teman ya. Lanjut lagi ke past simple. Past simple ini kita menggunakan verb 2 teman-teman. Nah, supaya teman-teman lebih paham, sebelumnya kita bahas dulu verb ini atau kata kerja ini. Dia terbagi menjadi dua teman-teman, ada yang regular dan ada yang irregular. Nah, kalau yang regular ini gampang kita untuk mengubahnya jadi verb 2, jadi dari verb 1 ke verb 2 itu gampang teman-teman, karena yang regular ini adalah yang beraturan. Jadi untuk membentuk verb 2 kita hanya tinggal tambahkan ed, 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 ed gitu teman-teman. Jadi kalau cook tinggal tambahkan ed atau ed teman-teman ya. Cook tambahkan ed jadi cooked. Work tambahkan ed jadi worked. Play tambahkan ed jadi played. Clean tambahkan ed jadi cleaned gitu teman-teman. Nah, beda halnya dengan yang irregular. Yang irregular ini adalah yang tidak beraturan teman-teman. Jadi kita nggak bisa main tambah-tambah ed aja. Karena antara verb 1 dan verb 2 nya itu beda teman-teman. Beda aturannya, nggak beraturan dia. Nih, ada go, di sini ada contohnya go, berubah jadi went. See jadi saw, bar jadi boat, swim jadi swam. Nah, itu teman-teman harus perhatikan lagi untuk verbnya apakah dia regular ataupun irregular gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke how to use, bagaimana menggunakan. How to use past simple, gimana menggunakan past simple. Nah, ini untuk kalimatnya kita bagi dua ya teman-teman, ada yang verbal sentence, ada yang nominal sentence. Nah, verbal sentence ini adalah kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja, makanya disebut verbal sentence. Nah, untuk pattern, dia ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positifnya itu subjek ditambah verb 2 teman-teman ya. Tadi verb 2 udah kita bahas sebelumnya. Dan untuk subjek, apakah ada yang lupa? Ini saya selipin di sini ya teman-teman ya. Subjek di subjek bahasa Inggris itu ada I, saya, you, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, she, dia untuk perempuan, he, dia untuk laki-laki, it, dia untuk yang bukan manusia ya teman-teman gitu. Nah, kembali lagi untuk kalimat positifnya subjek tambah verb 2 gitu teman-teman. Contoh, I cleaned my house yesterday. Saya membersihkan rumah saya semalam atau kemarin. She cooked fried chicken for her mother. Dia memasak ayam goreng untuk ibunya gitu teman-teman. Nah, untuk yang kalimat negatif, teman-teman harus ingat kalau negatif berarti ada not-nya ya teman-teman ya. Di sini rumusnya adalah subjek tambah did not tambah verb 1. Jadi yang tadinya tuh verb 2 ini kalimat positif. Kalau di kalimat negatifnya karena udah ada did, maka kembali lagi ke verb 1 atau base form. Bentuk dasarnya ya teman-teman.
Terus untuk did not, ini bisa kita shorten jadi didn't. Bisa kita singkat jadi didn't ya teman-teman. Oke, contohnya. I didn't clean my house yesterday. Saya tidak membersihkan rumah saya semalam. She didn't cook fried chicken for her mother. Dia tidak memasak ayam goreng untuk ibunya. Untuk kalimat yang interrogatif, did-nya ini kita pindahkan paling depan teman-teman. Did tambah subjek tambah verb 1. Verb 1. Contohnya, did I clean my house yesterday? Apakah saya membersihkan rumah saya semalam? Terus, did she cook fried chicken for her mother? Apakah dia memasak ayam goreng untuk ibunya? Gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang kalimat nominal atau nominal sentence, dia ini adalah kalimat yang tidak menggunakan verb, tidak menggunakan action verb ya teman-teman. Jadi dia nggak menggunakan kata kerja, tapi dia menggunakan to be. Nah, to be dalam past simple ini hanya ada dua teman-teman, ada was dan were. Jadi kalau subjeknya adalah I, she, he, it, dia menggunakan was. Kalau subjeknya you, we, they, dia menggunakan were. Gitu teman-teman. Ingat ya to be-nya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau tanya. Untuk yang kalimat positif, ini subjek tambah to be tambah adjective, noun, atau adverb. Untuk yang kalimat negatif, dia subjek tambah to be tambah not tambah adjective atau noun atau adverb. Untuk yang kalimat tanya, dia to be paling depan dulu teman-teman ya. To be tambah subjek tambah adjective, noun atau adverb. Nah, yang ini kalau teman-teman masih bingung, adjective itu adalah kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan gitu ya teman-teman. Nah, untuk contohnya, ini kita punya dua contoh. Yang pertama, he was handsome. Dia dulunya ganteng. He was not handsome. Ada not setelah to be. Untuk kalimat tanyanya, was he handsome? Gitu ya. Jadi to be-nya ini pindah paling depan. Was he handsome? Gitu. Contoh yang kedua, you were a student. Kamu dulunya adalah seorang siswa. You were a student. Untuk negatif, you're not a student. Kalimat tanya, were you a student? Apakah kamu dulunya seorang siswa? Gitu teman-teman. Gampang banget kan? Oke teman-teman, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan komen di bawah atau juga bisa DM di IG saya di @ratna.sakrifiber12. Oke teman-teman, thanks for watching and see you in the next video. Assalamualaikum.